Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Agil dan saya akan menjelaskan tentang resonansi yang terjadi pada benzen. Yang pertama, apa itu benzen? Benzen adalah senyawa organik yang memiliki rumus molekul C6H6. Benzen memiliki 6 atom karbon yang tersusun dalam satu cincin dan memiliki satu atom hidrogen pada masing-masing karbon tersebut. Karena benzen hanya memiliki atom karbon dan hidrogen, maka benzen dapat dikelompokkan sebagai senyawa hidrokarbon aromatik. Nama aromatik digunakan karena benzen memiliki bau harum dan memenuhi semua persyaratan untuk senyawa aromatik, yang dimana antaranya adalah yang pertama, molekul harus berbentuk siklik. Siklik dalam kimia menunjukkan rumus bangun senyawa atau gugus karbon memiliki rantai yang tertutup, baik berbentuk cincin ataupun lingkaran. Penggunaannya dikontraskan dengan rantai alifatik. Senyawa siklik sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama heterosiklik, yang kedua aromatik, yang ketiga alisiklik, dan yang keempat makrosiklik. Selanjutnya, syarat senyawa aromatik yang kedua adalah orbital pi. Bentuk dari orbital pi sendiri adalah seperti balon yang terpilin atau bisa disebut sebagai cupping tumble. Kepadatan elektron tidak tersebar merata, melainkan terkonsentrasi pada dua daerah yang tersebar sama besar dan terletak pada dua sisi yang berhadapan pada inti yang terletak di tengah. Sukulit pi sendiri terbagi atas 3 orbital. Tiap orbitalnya memiliki bentuk yang sama, tapi yang membedakan dari ketiga orbital ini hanyalah arah dari orbital masing-masing, di mana kepadatan elektron terkonsentrasinya. Biasanya orbital P digambarkan dengan suatu kumpulan sumbu X, Y, Z sehingga diberi tanda Px, Py, dan Pz. Lalu untuk syarat senyawa aromatik yang ketiga adalah memenuhi aturan Haeckel. Erik Haeckel mengusulkan bahwa untuk menjadi aromatik, suatu senyawa harus datar, monosiklik, jumlah elektron pi sebanyak 4n plus 2 dengan n adalah bilangan bulat. Menurut aturan Haeckel, sebuah cincin dengan elektron pi sebanyak 2, 6, 10, atau 14 dapat digolongkan sebagai senyawa aromatik. Tetapi cincin dengan elektron pi sebanyak 8 atau 12 tidak dapat digolongkan sebagai senyawa aromatik. Contohnya adalah siklooktatetraena dengan 8 elektron pi, maka tidak dapat digolongkan sebagai senyawa aromatik karena tidak memenuhi aturan Haeckel. Benzena masuk aturan Haeckel karena benzena memiliki jumlah elektron pi sebanyak 6. Selanjutnya, syarat untuk senyawa aromatik yang keempat adalah senyawa aromatik tersebut harus datar atau planar. Dari rumus molekulnya dapat diketahui bahwa benzena adalah senyawa yang tidak jenuh. Benzena tidak dapat dilakukan proses bromisasi atau dilakukan pemutusan ikatan karena rantai sikliknya. Maka apabila terjadi tanda-tanda pemutusan rantai ikatan, pemutusan itu dapat distabilkan oleh elektron pi yang ada di sebelahnya. Hal ini berhubungan dengan resonansi pada benzena. Selanjutnya adalah pengertian tentang resonansi. Resonansi adalah delokalisasi elektron pada molekul atau ion poliatomik yang dimana strukturnya tidak dapat digambarkan oleh satu struktur Lewis. Beberapa struktur Lewis digunakan bersama-sama untuk menjelaskan struktur molekul, namun struktur tersebut tidak tetap, melainkan ada osilasi antara ikatan rangkap dan elektron yang saling bolak-balik atau
resonan. Selanjutnya masuk kepada resonansi yang terjadi pada benzena. Berdasarkan hasil sinar X dapat diusulkan bahwa ikatan rangkap pada benzena tidak terlokalisasi pada karbon tertentu, melainkan dapat berpindah-pindah atau terdelokalisasi. Resonansi terjadi karena adanya proses terdelokalisasi elektron dari ikatan rangkap ke ikatan tunggal. Delokalisasi elektron yang terjadi pada benzena pada struktur resonan adalah sebagai berikut. Teori resonansi dapat menerangkan mengapa benzena sangat sukar untuk diadisi, karena ikatan rangkap antara dua karbon-karbon yang terdelokalisasi membentuk sebuah cincin yang sangat kokoh terhadap serangan kimia, sehingga sangat susah untuk diganggu. Oleh karena itu, reaksi yang umum terjadi pada benzena hanyalah reaksi substitusi atom hidrogen tanpa harus mengganggu cincin karbonnya. Contohnya seperti reaksi halogenasi, reaksi antara benzena dengan atom halogen yang berada pada golongan 7A dengan menggunakan katalis FeCl3 dan FeBr3 akan menghasilkan halobenzena dan asam kuat. Yang kedua, reaksi nitrasi, reaksi antara benzena dan asam nitrat dengan menggunakan katalis asam sulfat pekat pada suhu 50 derajat Celcius yang akan menghasilkan nitrobenzena dan air. Yang ketiga, reaksi sulfonasi, reaksi antara benzena dan ion sulfat dan akan menghasilkan benzen sulfonat dan air. Yang keempat adalah reaksi alkilasi, reaksi antara benzena dan haloalkana dengan menggunakan katalis HalCl3 dan akan menghasilkan halobenzena dan asam kuat. Terus yang terakhir adalah reaksi asilasi, reaksi antara benzena dengan gugus asil atau gugus turunan dari asam benzoat dengan menggunakan katalis HalCl3. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.